gimana tanggal 25 nih dok, lo kalau dok Bahrain? Wah ini menang harga mati bos. Harga mati pak. Nggak menang harga mati. 4-0 harus minimal biar selisih gol imbang. Kalau dari fans ini bukan berharap, tapi malah menuntut si Patrick ini gimana caranya menang 4-0. Menang 1-0 tuh nggak cukup. Loh kok bisa? Karena menang 1-0 kita bisa kalah selisih gol. Ya, Harus menang 4-0. Nggak tahu caranya gimana tuh urusan Anda, karena Anda dipilih ketika di tengah-tengah. Resiko Anda mau marah, mau apa silakan. Kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih, nggak pemain, kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah Anda 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang mau makan di restoran, hamin seminggu chefnya dipecat, yang masuk nyubi remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola jangan kritik. Kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Ternyata kekecewaan yang kita rasakan juga dirasakan oleh Dokter Tirta. Yap, kalian semua pasti tahu dengan dokter yang satu ini. Dimana di salah satu postingannya, Dokter Tirta itu mengultimatum Patrick Kluivert dengan mengatakan jika nggak bisa bawa menang timnas versus Bahrain, maka sebaiknya pelatih mundur saja. Gentle. Yap, sepertinya kegelisahan dari Dokter Tirta juga kegelisahan kita semua sebagai fans timnas Indonesia. Apalagi secara kualitas dan secara statistik, timnas Indonesia kualitasnya itu udah jauh di atas Bahrain. Dan itu udah dibuktikan di zamannya Coach Sintayong. Yang seperti kita tahu, seandainya kita tidak dicurangi, sudah dipastikan kala itu kita menang 2-1 atas Bahrain. Apalagi pertandingan melawan Bahrain besok adalah pertandingan yang menyangkut harga diri dari timnas Indonesia. Menyangkut tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi bahwasanya timnas Indonesia kalah dari Bahrain di GBK besok. Dan aku pribadi sangat setuju dengan pernyataan dari Dokter Tirta. Jika timnas Indonesia memang kalah melawan Bahrain, maka Patrick Kluivert sebaiknya out. Karena sudah dipastikan 80% peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia itu udah sirna guys. Kalau menurut kalian gimana? Apa coba menurut lo kesalahannya di mana? Kesalahannya? Nggak salah, ya. Kayaknya harus ganti pelatih. Loh, langsung wah kacau ini. Langsung tutup baru poin. nyampe. Langsung tutup poin. Ini live ya? Live dok. Mana komentarnya? Ini loh. Astagfirullahaladzim ini. Nah ini dia akhirnya. Duduk loh. Iki sih. Duduk. Wah sepatunya macan ya. Macan tuh. Tadi mau mantau nggak pertandingan? Mantau. Apa coba menurut lo kesalahannya di mana? Kesalahannya? Nggak salah, ya. Kayaknya harus ganti pelatih. Loh, langsung wah kacau ini. Langsung tutup baru poin. nyampe. Langsung tutup poin. Ini live ya? Live dok. Mana komentarnya? Ini loh. Wah udah dokter. Menurut saya langsung ini, saya setuju nih ganti pelatih nih. Kan baru satu pertandingan mbak. Baru satu pertandingan. Guys, kita semua tentu kecewa, kita sedih, kita ada yang kaget ya. Ya semua juga kaget sih, kalaupun kalah skornya ini banyak sekali. Tetapi 10 menit pertama seperti Jepang, kita lihat sebenarnya punya harapan. Sayang penaltinya nggak masuk menurut gue. Terus abis kita ngegolin satu, mulai kelihatan kita lagi enak mainnya. Jadi sebenarnya kita harus tetap realistis dan kasih waktu, karena ini adalah penampilan pertama di bawah Coach Patrick Kluivert. Jadi tetap hindari komen-komen yang doxing, yang bully, yang kasar. Kita tetap harus support, karena dilihat dari penampilannya sebenarnya ini punya opportunity, punya potensi yang bagus gitu ya. Tapi seperti gue bilang sama lo, ekspektasi kita juga harus kita selaraskan. Jadi akan ada Bahrain, akan ada Cina, dan akan ada Jepang. Yang Jepang jadi kita juga sebisa mungkin harus bisa dapat poin. Bahrain harus menang, Cina harus menang. Oke guys, jangan terlalu berlarut-larut kecewa dan sedihnya. Ingat, ini pertandingan pertamanya Coach Patrick Kluivert dan beberapa pemain. Semangat, tetap dukung Indonesia. Kita lanjut, gua ada DPI live khusus timnas jam 8 malam ini guys. Oke, tetap dukung timnas Indonesia. Oleh Room ini masih agak mendingan. Masih kalau dia pegang bola ada cuman sedang Biggs nggak kelihatan, Hilker juga so-so, Itses juga so-so, Kelvin Verdong juga nggak jalan, sistemnya nggak jalan. Terutama pemain depan, gue nggak ngerti ya. Mereka kan high defense, jadi memang ada ruang. Cuman ruang itu dimanfaatkan dengan long ball, nggak dapat. Long ball kita kalah. Di tengah
si Nathan sama Tomba itu di cover full, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ke sayap depannya nggak turun ke bawah, nggak bisa kemana-mana juga. Akhirnya turun ke belakang, ujungnya Kelvin Verdong long ball nggak dapat. Sistemnya harus dirubah, betul nggak? Jadi minimal strike Marcelino turun ke bawah bantuin pemain tengah. Kalau nggak mereka nggak bisa pegang bola. Nah ini yang harus dirubah. Dan kalau dirubah, babak kedua kita ada peluang kok. Definitely bisa. Cuman nggak jalan. Sistem yang diinginkan oleh Kluivert sama Pastor sama nggak jalan. Breaking news guys, ada info baru nih. Berikut ya pernyataan dari Patrick Kluivert jelang pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Patrick Kluivert sebut Timnas Indonesia akan sulit kalahkan Bahrain 25 Maret 2025. Kok ngomongnya kayak gitu sih coach? Gak optimis begitu ngomongnya. Aduh, gimana nih? Udah guys ya, kita sebagai supporter Timnas Indonesia, kita sebagai pecinta sepak bola Timnas Indonesia, tugas kita hanya satukan support, terus dukung dan satukan kencangkan doa untuk Timnas Indonesia agar bisa meraih hasil kemenangan menghadapi Bahrain nanti pada tanggal 25 Maret 2025 Selasa besok. Kalau gue bilang sekali lagi, kalau mau lolos ke round 4 Timnas Indonesia wajib 3 poin menghadapi Bahrain dan China. Tetap semangat buat para pemain Timnas Indonesia. Let's go Garuda, bravo Timnas Indonesia. Dua kata, era kehancuran sudah datang. Dibangun oleh Sintayong, ya kan, ditata oleh Sintayong, dihancurkan oleh Patrick Kluivert dan Erick Thohir. Ya gini, hasil akhirnya itu. Selaka, tidak ada pemain. Oh, kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, masyarakat. Oh, kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Jika ketidakberhasilan pada langkah pertama langsung divonis sebagai kehancuran, maka jumlah orang atau sekelompok orang berhasil akan sedikit sekali di dunia ini. Kalau Qatar bisa dibantai Uni Emirat Arab 5-0, kenapa Indonesia tidak bisa dikalahkan Australia 5-1? Dalam sepak bola itu hal yang biasa. Toh di era Sintayong kita pernah dibantai Irak 5-1 juga. Berikut kita simak tanggapan Sintayong terkait kekalahan Indonesia atas Australia. Monggo coach. Jadi saya rasa sebenarnya nggak perlu terjadi ya, tapi gimana nama situasi suatu pertandingan. Coach Nil, kita tahan dulu ya, kita mau dengarkan tanggapan dulu dari Sintayong terkait dengan kekalahan Indonesia. Itulah yang mungkin menjadi penyebab. Apa yang perlu dibenahi melihat tadi match? 어떤 점들을 좀 고쳐야 될 Pertanyaannya adalah, 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었던. Ya, coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Apakah timnas bermain terlalu naif tadi, coach? Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지? 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi, kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan, dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. Dan terakhir kompensasi sama PSSI apakah sudah selesai atau masih ada yang belum diselesaikan kompensasi sama PSSI? Tapi so 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고. 나중에 다시 얘기하겠다고. lain kali akan dibicarakan lagi yang mungkin. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Terakhir tidak dipanggil pemain yang langganan seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana, apakah itu termasuk dalam faktor? Asnawi, Witan 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그게 혹시 요인이 된 건지. 그건 뭐. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, itulah tanggapan dari
Ini apa nih? Di pantai Australia kau Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi, nggak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses, nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3, oke? Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada, ya. Segala macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih ya. Ya walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke? Jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STE aja kemarin sebelum dipecat tuh nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke? Harus pokoknya. Kenapa dia diganti-ganti? Kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Pengaruh. Oh, goblok ini sih. Mainnya kayak tolol. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? Pertanyaan pertama ini keputusan pelatih harus dievaluasi ulang ya kan? Dari Rido nggak main babak 1. Nah, ini bagus banget golnya. Ini bagus. Nathan jarang main tapi masuk line up, first line up. Ya kalau Nathan buat backup oke lah. Bukan jarang main, Tapi Nathan gue akuin sih berat banget sih tadi. Bukan jarang main 2 menit doang satu pertandingan. Ya kan itu Dir Tirta ngamuk. Timnas kalah. kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Ini mana yang main terbaik. gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung hari. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Kamu di kartu Indonesia kalah ya, Kiki. Gimana? Saya juga pusing. Kita buru-buru datengin Pelupesi, cuman yang dimainin Nathan Con. Terus defense-nya kayaknya ngedown total. Gue gak ngerti, gue gak begitu paham instruksinya, gue bisa salah di situ. Lo mau bilang ini game pertama atau gimana? Cuman gak 5-1 juga bos. Capek. Kita ini road to World Cup, tau gak? Nih harusnya World Cup. Gue tunggu lawan Bahrain bener lo. Ya, kurang ajar. Ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Mengejutkan.
Australia ya, dan skor terbukti 5-1 dengan kekalahan Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang pertahanan timnas Indonesia saat dikalahkan oleh Australia? Silahkan di kolom komentar. Kita juga kecewa. Semua kecewa. Tapi namanya permain cuma mendukung pada saat menang. Iya. Kalah kita dukung. Siap. Kita juga kecewa. Semua kecewa. Tapi ini resiko yang diambil oleh Erick Thohir. Resiko yang dia bahwa dia bertanggung jawab dan dia tetap akan bertanggung jawab bahwa cuma ada 2 hari latihan langsung match, langsung Australia di kandang Australia. Ini resiko. Mungkin resiko sekarang nggak berhasil, oke? Tapi kedepannya kan semua masih bisa berubah. Kita ini fans timnas, pelatih bisa berganti, pemain bisa berganti, even ketua pun bisa berganti. Tapi fans yang kita dukung timnas. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor akhir 5-1. Taktik total football yang dimainkan oleh Patrick Kluivert gagal total dan tidak berkembang. Pertahanan yang kurang kokoh dari timnas Indonesia, kesalahan-kesalahan yang dilakukan di lini pertahanan membuat Indonesia kecolongan di gol-gol awal dan harus kalah 5-1. Dengan skor telak ini, Indonesia harus kehilangan poin dari Australia. Padahal target 1 poin harus didapatkan dari Australia untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia. Dengan skor 5-1 ini, langkah Indonesia cukup berat, tapi masih ada kesempatan, harus bisa menang lawan Bahrain dan Cina dan harus menahan imbang Jepang. Tentunya Indonesia berharap bisa lolos ke Piala Dunia dengan juara 3 dan 4 dan masuk ke round 4 nantinya. Kalau untuk lolos otomatis di juara 2 atau di bawah Jepang mungkin itu agak susah ya, karena melihat dari permainan yang belum solid dan taktik Patrick Kluivert yang nggak jelas. Masih mending Sintayong yang menggunakan taktik bertahan namun jelas. Bagaimana menurut kalian? Silakan di kolom komentar.